Akibat perang antara Israel dan Palestina membuat bangsa kita juga terancam. Perdana Menteri Israel Benyamin, kalau sampai Indonesia ikut campur urusan perang antara Palestina dan Israel, Indonesia juga akan dibikin rata tanah seperti Palestina. Mungkin saudara berpikir begini, memangnya Indonesia ini tidak punya senjata kuat? Punya. Tapi ingat, Israel itu umat pilihan Tuhan, dan mereka tidak bisa dikalahkan. Tapi memang itu akan terjadi. Mau kita berdoa kayak gimana pun, firman Tuhan bilang tetap itu akan terjadi. Dulu kita ini bukan umat Allah, tapi karena kita ini mengenal Kristus, kita dipilih sebagai umat Allah. Karena umat pilihan Tuhan itu cuma Israel. Tapi karena Israel itu menolak Yesus, makanya kasih Allah itu dia berikan kepada semua bangsa. Saudara, saat-saat ini berlindunglah kepada Tuhan. Jangan pernah kita berpikir dunia aman-aman. Seperti sama Nuh. Firman Tuhan katakan, kedatangan Tuhan itu akan seperti sama Nuh. Itu di Matius 24. Orang pada waktu itu pesta pora, kawin mengawinkan. Pokoknya mereka bekerja apa saja. Mereka berpikir dunia aman-aman. Tuhan bilang begini kepada Nuh, buat kamu bahtera, aku akan curahkan air bah. Nuh panggil orang-orang di situ bantu dia supaya bikin bahtera di atas gunung. Mereka ejek. Masa Nuh, masa air mau sampai di atas gunung? Ejek Nuh, mereka pokoknya hidup seperti tidak ada apa-apa. Ketika Tuhan curahkan air bah, mereka berteriak, Nuh tolong saya Nuh, Nuh tolong saya Nuh. Sudah terlambat. Nuh bilang begini, yang punya pintu ini bukan saya Tuhan. Waktu saya minta tolong sama kalian, ayo bikin bahtera, kalian ejek saya. Saudara, Alkitab katakan orang yang tidak mau mendengarkan Nuh pasti tidak selamat. Ketika Ibu Neno Bais mungkin jalan ke sana kemari, ayo ibadah, ayo gereja, kita bermasa bodoh. Tetapi jangan sampai saudara kita menjadi seperti 5 darah gadis yang bodoh. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, saat inilah kesempatan itu. Jangan ketika pintu kemurahan Allah sudah tertutup, baru kita menyesal. Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Lihat ya. Ini Alkitab yang bilang. Dia bilang begini. Bangunlah dan ukurlah bait suci. Saudara, dia bilang bangun dan ukur. Ukur ini yang akan diukur itu adalah tingkat rohani kita. Apakah yang akan diukur? Dia bilang bangunlah dan ukurlah bait suci. Bait suci itu berbicara tentang kekudusan. Ada pujian bilang, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Baru dia bilang, mesbah. Mesbah itu bicara tentang doa. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. Baru dia bilang terakhir apa dek? Dan mereka yang rajin beribadah. Saudara, kalau kita mau diselamatkan ketika masa yang sukar itu datang, dia bilang pertama-tama yang akan diukur orang yang suka beribadah, orang yang suka jaga kekudusan, dan orang yang suka berhubungan intim dengan Tuhan. Dan dia bilang di ayat yang kedua, mereka yang masih ada di pelataran jangan diukur. Karena mereka akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, bicara tentang antikris. Selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 42 bulan. 3,5 tahun antikris akan berkuasa di dunia ini. Saudara, penyiksaan antikris itu begitu luar biasa. Sekaranglah masa-masa kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, kalau kita setia dengan Tuhan, rajin beribadah, menjaga kekudusan, sebelum masa itu datang, anak-anak Tuhan yang setia beribadah, yang jaga kekudusan, yang rajin berdoa, kita diangkat di arasnya Tuhan. Itu di Wahyu pasal yang ke-12. Saudara, perhatikan baik-baik ya, dia bilang, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, naga itu antikris ya, Lucifer, dia kan dilemparkan di atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Perempuan itu adalah saudara dan saya ya. Kepada perempuan itu dia bilang, dia diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Apakah kedua sayap itu? Kedua sayap burung nasar yang besar itulah firman dan Roh Kudus yang berjalan seiring. Amin. Baru dia bilang begini, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Nah, di mana ia dipelihara.
kita dipelihara saudara. Jauh dari tempat ular atau antikris selama 1 tahun, 2 tahun, atau setengah tahun, atau 3,5 tahun. Saudara, mau cepat atau lambat, firman Tuhan pasti akan digenapi. Sekarang firman Tuhan sudah mulai digenapi. Ya, jangan pernah bermasa bodoh. Setialah dengan Tuhan. Hati kita ini perlu diisi, disiram dengan firman.